Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan menyampaikan materi dengan judul Konsep Dasar Perencanaan Pembelajaran. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Danang Soni Saputra dengan NPM terakhir 168. Yang kedua ada Indah Eka Lestari dengan NPM terakhir 177. Yang ketiga ada Luli Aftikarnila dengan NPM terakhir 006. Yang keempat ada Randa Mulyojati dengan NPM terakhir 028. Dan yang kelima ada Umi Lailatun Naja dengan NPM terakhir 113. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar perencanaan pembelajaran. Nah, yang pertama itu pengertian perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah proses pengembalian keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu. Hasil dari proses pengembalian keputusan tersebut adalah tersusunnya dokumen yang dapat dijadikan acuan dan pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran. Kemudian karakteristik perencanaan pembelajaran. Yang pertama itu perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir, kemudian perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kemudian perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian tujuan perencanaan pembelajaran itu perubahan perilaku siswa, baik perubahan perilaku dalam bidang kognitif, afektif, maupun psikomotor. Fungsi perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran memainkan peranan penting dalam pelaksanaan pembelajaran yang meliputi rumusan tentang apa yang akan diajarkan pada siswa, bagaimana mengerjakannya, dan seberapa baik siswa dapat menyerap semua bahan ajar ketika telah menyelesaikan proses pembelajarannya. Sementara itu, ada yang menjabarkan kegunaan atau fungsi perencanaan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, fungsi kreatif. Pembelajaran dengan menggunakan perencanaan yang matang akan dapat memberikan umpan balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang ada sehingga akan dapat meningkatkan dan memperbaiki program. B. Fungsi inovatif. Suatu inovasi pasti akan muncul jika direncanakan karena adanya kelemahan dan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kesenjangan tersebut akan dapat dipahami jika kita memahami proses yang dilaksanakan secara sistematis dan direncanakan dan diprogram secara utuh. Yang C. Fungsi selektif. Melalui proses perencanaan akan dapat diseleksi strategi mana yang dianggap lebih efektif dan efisien untuk dikembangkan. Fungsi selektif ini juga berkaitan dengan pemilihan materi pelajaran yang dianggap sesuai dengan tujuan pembelajaran. D. Fungsi komunikatif. Suatu perencanaan yang memadai harus dapat menjelaskan kepada siswa setiap orang yang terlibat, baik guru, siswa, kepala sekolah, bahkan pihak eksternal seperti orang tua dan masyarakat. Dokumen perencanaan harus dapat mengkomunikasikan kepada setiap orang, baik mengenai tujuan dan hasil yang hendak dicapai dan strategi yang dilakukan. E. Fungsi prediktif. Perencanaan yang disusun secara benar dan akurat dapat menggambarkan apa yang akan terjadi setelah dilakukan suatu tindakan sesuai dengan program yang telah disusun. Melalui fungsi prediktifnya, perencanaan dapat menggambarkan berbagai kesulitan yang akan terjadi dan menggambarkan hasil yang akan diperoleh. F. Fungsi akurasi. Melalui proses perencanaan yang matang, guru dapat mengukur setiap waktu yang diperlukan untuk menyampaikan bahan pengajar tertentu, dapat menghitung jam pelajaran efektif. G. Fungsi pencapaian tujuan. Mengajar bukanlah sekedar menyampaikan materi, tetapi juga membentuk manusia yang utuh, yang tidak hanya berkembang dalam aspek intelektualnya saja, tetapi juga dalam sikap dan keterampilannya. Melalui perencanaan yang baik, maka proses dan hasil belajar dapat dilakukan secara seimbang. H. Fungsi kontrol dan evaluatif.
Mengontrol keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses pembelajaran. Melalui perencanaan akan dapat ditentukan sejauh mana materi pelajaran telah dapat diserap oleh siswa dan dipahami, sehingga akan dapat memberikan balikan kepada guru dalam mengembangkan program pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya, ruang lingkup proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran atau disebut juga desain instruksional merupakan kegiatan organisasi instruksional. Secara sistematik, perencanaan pembelajaran mencakup kegiatan merumuskan tujuan pembelajaran, merumuskan isi atau materi pembelajaran yang harus dipelajari, merumuskan kegiatan belajar, dan merumuskan sumber belajar atau media pembelajaran yang digunakan serta merumuskan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya, manfaat perencanaan pengajaran. Apa saja manfaat dari perencanaan pengajaran? 1. Sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik unsur guru maupun unsur murid. Yang keempat, sebagai alat ukur efektif tidaknya suatu pekerjaan sehingga setiap saat diketahui ketepatan dan kelambatan kerja. Yang kelima, untuk bahan penyusun data agar terjadi keseimbangan kerja. Selanjutnya, proses pembelajaran terjadi karena adanya tujuan yang hendak dicapai. Akan tetapi banyak seorang guru gagal dalam pembelajaran, seperti banyak siswa yang tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Kesimpulan dari materi ini yaitu perencanaan pembelajaran sebagai suatu proses kerjasama tidak hanya menitik beratkan pada kegiatan guru atau kegiatan siswa saja, akan tetapi guru dan siswa secara bersama-sama berusaha mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditentukan. Perencanaan pembelajaran juga merupakan proses pengambilan keputusan hasil berpikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran tertentu, yaitu perubahan tingkah laku serta rangkaian kegiatan yang harus dilakukan sebagai upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan sumber belajar yang ada. Dalam melakukan perencanaan pembelajaran harus juga memperhatikan prinsip-prinsip yang bisa menghantarkan pada sebuah tujuan. Suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenggangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sekian presentasi materi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.